Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan serta anak-anakku semuanya, sehat-sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Yahrotul Milati di Studio Karya. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan informasi mengenai penggelaran bahan pada busana industri atau yang biasa disebut dengan spreading. Apa itu pengertian spreading? Kemudian alat dan seperti apa saja yang digunakan untuk spreading, serta apa fungsi dari spreading dan seperti apa kriteria mutu hasil dari spreading. Mau tahu apa saja isi dari spreading? Yuk ikuti terus videonya bersama saya Yahrotul Milati di Studio Karya. Spreading merupakan proses penggelaran bahan, terutama yang kita bahas kali ini adalah pada busana industri. Spreading pada busana industri berbeda dengan spreading pada busana butik ataupun busana custom made, ataupun juga busana modiste. Pada proses spreading di busana industri, bahan akan dibuka gulungannya, kemudian akan dilebarkan, dibentangkan pada meja panjang yang nantinya akan digunakan sebagai meja potong. Kemudian tahapan-tahapan yang ada pada spreading nanti akan memiliki beberapa step. Yang pertama, siapkan marker dan ukur panjang dari marker yang sudah dijadikan master. Kemudian yang kedua, membuka kain dari roll-rollannya. Yang ketiga, bentangkan kain. Sebelum kain dibentangkan, pada bagian bawah paling dasar digelar kertas alas sebelum kain, sehingga nanti tidak akan terjadi gelombang-gelombang atau akan mengurangi gelombang-gelombang ketika proses spreading berlangsung. Yang keempat, gelar kertas alas sebelum kain digelar. Kemudian yang kelima, gelar sesuai daftar gelaran dengan rasio yang sudah dihitung sebelumnya, jumlah banyak gelaran secara totalnya. Nah, jadi tadi sebelum sampai pada proses penggelaran sudah dihitung berapa marker dari master marker untuk panjang satu kali gelarnya. Kemudian yang ketujuh, rapikan gelaran agar tidak terjadi kemiringan pada bahan ataupun tidak terjadi gelombang pada bahan, sehingga nanti akan berpengaruh pada bagian cuttingnya jika terjadi kemiringan pada bahan atau gelombang pada bahan yang sedang dibentangkan atau sedang melalui proses spreading tadi. Kemudian yang ketujuh, jika ada reject maupun siding di bagian tengah-tengah potongan bahan yang dibentangkan tadi, maka bahan dipotong, kemudian disambungkan kembali dengan bahan yang sudah dibentangkan sebelumnya. Yang kedelapan, letakkan marker di atas bahan yang sudah digelar secara keseluruhan dan cek kembali mengenai rasio bahan, kemudian bahan yang dipakai apakah sudah sesuai gelarannya atau lapisannya, dan jumlah gelarannya apakah sudah sesuai dengan dari order buyer atau belum. Kemudian yang kesembilan, hitung jumlah gelaran yang sudah dibentangkan, yang nantinya memiliki fungsi apakah sudah tepat sesuai order dari buyer atau belum tadi. Kemudian yang ke-10 yaitu bahan yang sudah selesai dibentangkan atau sudah selesai proses spreading siap untuk dipotong. Oke? Kemudian bagaimana cara menghitung kebutuhan bahan ketika proses spreading?
pada proses spreading ini sangat diperlukan sekali yang namanya seberapa panjang dan seberapa toleransi dari bahan yang sudah digelar. Nah, bagaimana cara menghitung kebutuhan bahan pada waktu penggelaran spreading? Caranya panjang master marker dikali jumlah gelaran susun. Saya ulangi lagi, panjang master marker dikali jumlah gelaran susun. Kemudian diberikan toleransi sebesar 0,5. Jadi misalkan meja potongnya 10 meter. Kita jika disesuaikan dengan master markernya akan membutuhkan 5 lapis gelaran bahan. Nah, di setiap lapisnya tadi kita beri toleransi 0,5. Misalkan tadi panjangnya meja yang dibentangkan kain tadi 10 meter, maka dikali 0,5, maka nanti untuk toleransinya adalah 50 cm. Paham ya rekan-rekan serta anak-anak semuanya? Alat dan bahan yang digunakan untuk spreading dan master marker. Apa saja alat yang digunakan untuk proses penggelaran bahan atau spreading? Nah, alat yang pertama yaitu kain, bahan yang tadinya dibentangkan. Kemudian yang kedua yaitu kapur jahit. Yang ketiga master markernya serta markernya. Kemudian yang keempat gunting kain, jika pada suatu industri berarti gunting kain industri. Dan yang kelima yaitu penggaris yang berfungsi untuk mengukur arah seratnya apakah sudah lurus, benar-benar tepat lurus sesuai arah serat atau belum. Kemudian yang kelima yaitu metlin atau pita ukur yang biasa digunakan untuk mengukur dari panjang gelaran dan juga toleransi ukuran untuk suatu kain yang digelar. Oke, bagaimana saja kriteria mutu hasil dari gelaran atau spreading? Nah, pada spreading sangat diperhatikan bagaimana mutu gelarnya. Di antara yang mencakup mutu gelar pada proses spreading atau pembentangan kain di sini nanti, yaitu yang pertama, gelaran tidak boleh miring ataupun bergelombang karena nantinya akan berpengaruh terhadap potongan ketika sudah masuk ke proses cutting. Kemudian kriteria mutu hasil gelaran yang kedua yaitu gelaran terlihat rata dan lurus, ya, terlihat benar-benar lurus sehingga nanti akan mempermudah proses cutting. Dan yang ketiga, pada saat menggelar jika terjadi ricik bahan, maka bahan yang memiliki ricik tadi dipotong kemudian disambungkan dengan lapisan gelaran sebelumnya, sehingga nanti akan menghindari ricik bahan yang memang akan menjadi cacat kain atau cacat busana ketika melalui proses selanjutnya. Paham ya rekan-rekan serta anak-anakku semuanya? Yuk ikuti terus video-video dari saya selanjutnya, dan jangan lupa tonton video-video sebelumnya dari saya yang masih berkaitan dengan tips dan trik dan berkaitan dengan proses pembuatan busana industri. Oke? Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.